Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormat dan takdimi panjenenganipun Bapak Sunartip selaku dosen pengampu mata kuliah metode dakwah PAIG tahun 2021. Dan yang saya sayangi, yang saya banggakan teman-teman semua kelas PAIG angkatan 2018. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan terkait metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo, terutama 3 wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Anggota kelompok saya sendiri Yusuf Trifai dan teman saya Mas Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ya, dua anggota nih. Ya, saya akan menyampaikan terkait metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel dan metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan metode dakwah? Nah, di sini terdapat 2 kalimat. Metode dan dakwah. Metode adalah sesuatu, cara atau bahan yang digunakan untuk mempermudah menjalankan sesuatu yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan dakwah yaitu adalah sifat yang berupa mengajak atau menyeru pada jalan kebaikan. Itu dakwah. Dakwah menurut Islam yaitu ajakan atau perintah atau suatu ajakan tadi ya, mengajak ke jalan kebaikan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, serta menjauhi perintah dari Allah, serta menjauhi larangan dari Allah dan menjalankan perintah dari Allah. Itu dakwah menurut Islam secara garis besar. Nah, jika digabungkan, metode dakwah adalah suatu cara atau bahan yang digunakan untuk berdakwah supaya berjalannya dakwah itu berjalan dengan baik untuk mempermudah suatu tujuan. Pokok dari keberhasilan berdakwah adalah suatu mad'u atau objek yang didakwahi itu paham dengan apa yang disampaikan oleh dai atau pendakwah dan juga mengikuti ajakan-ajakan yang benar apa yang disampaikan oleh dai. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Tuh ya, Sunan Ampel. Beliau lahir di Kampa, jadi dibesarkan di Kampa sekitar tahun 1401 atau 1401 Masehi. Diperkirakan meninggal pada tahun 1467 Masehi. 1467 Masehi. Nah, Sunan Ampel termasuk salah satu yang berpengaruh di penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama di Surabaya titiknya, itu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau masuknya Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, metode dakwah Sunan Ampel ya, yang digunakan ini melalui jalur pernikahan dengan putri-putri penguasa Majapahit pada masa itu. Jadi Sunan Ampel itu menyambung hubungan kekeluargaan dengan putri-putri kerajaan dari Majapahit. Dengan begitu hubungan persaudaraan akan semakin kuat. Dengan kesempatan lain, Sunan Ampel juga menyebarkan agama Islam sesuai dengan posenya dan tanpa mengurangi atau tanpa merubah sesuatu kebudayaan yang ada. Kemudian yang kedua, dakwah melalui di lingkungan keluarga. Sunan Ampel mencontohkan bagaimana sikap berkeluarga sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dengan bertujuan berdakwah untuk mencontohkan kepada orang lain bagaimana menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis seperti itu. Memberikan kebebasan berpikir. Para wali, terutama Sunan Ampel, itu memberikan kebebasan berpikir kepada masyarakat atau penduduk Pulau Jawa pada masa dahulu. Karena sebelum Islam masuk di Pulau Jawa,
Jawa sudah menganut ajaran Hindu dan Buddha sebelum Islam masuk di Pulau Jawa. Nah, kemudian memberikan hak kepada semua. Artinya ketika beliau Sunan Ampel menjadi pemimpin, beliau selalu menyampaikan hak atas penduduk semua. Jadi tidak membatasi hak-hak dari setiap individu. Nah, kemudian ajaran ilmu tasawuf, metodenya menggunakan ajaran ilmu tasawuf, yaitu berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Dengan bertujuan Sunan Ampel menggunakan ajaran-ajaran tersebut yaitu untuk memperbaiki akhlak yang ada atau akhlak yang buruk-buruk yang ada di tempat dakwahnya tersebut. Nah, dengan tujuan supaya manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Oke. Nah, kemudian metode dakwah dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak dari istrinya yang bernama Dewi Sekardadu. Bagaimana metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri? Ya, yang pertama yaitu melalui seni. Kebetulan pada masa itu penduduk Pulau Jawa sangat menyukai seni-seni atau syair-syair itu. Jadi dengan kesempatan tersebut Sunan Giri tidak merubah kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada dari penduduk tersebut dengan melakukan syair-syair seperti syair lir ilir. Nah, tersebut itu mempunyai filosofis yang sangat dalam, ya, artinya sangat mempunyai arti yang sangat bagus. Jadi melalui syair-syair, melalui tembang-tembang itu Sunan Giri menyempatkan isi dari tembang-tembang tersebut yaitu ajaran-ajaran agama Islam terkait dengan akhlakul karimah dan lain sebagainya pengetahuan. Kemudian mengenal mat'u. Nah, sebelum berterjun dengan berdakwah, Sunan Giri mengenal objek dakwahnya. Jadi mengetahui bagaimana pose-pose, bagaimana porsi dari mat'u orang yang akan didakwahi itu dipahami terlebih dahulu, dikuasai terlebih dahulu oleh Sunan Giri. Yang bertujuan nantinya ketika menyampaikan dakwah itu tidak sia-sia. Artinya dakwah yang disampaikan itu dapat terserap atau dapat dipahami oleh mat'u. Kemudian mendirikan majelis taklim. Nah, seperti Sunan Ampel tadi. Kurang lebih ya. Mendirikan majelis taklim artinya pembelajaran seperti pondok pesantren. Nah, itu metode untuk berdakwah dari Sunan Giri. Kemudian menciptakan hubungan persaudaraan, ya, seperti Sunan Ampel tadi. Jadi dengan silaturahmi atau dengan tali perkawinan atau pernikahan itu di lain kesempatan Sunan Giri juga melakukan berdakwah Islam, agama Islam yang disampaikan. Berikan nasihat dan bertukar pikir. Dari sini bertukar pikir, Sunan Giri dapat memahami sifat-sifat atau kebutuhan berpikir oleh mat'u. Kemudian Sunan Giri mengembangkan apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditambahi sesuai dengan permintaan mat'u. Oke, dari saya pada umumnya Sunan Giri dan Sunan Ampel atau Wali Songo itu pada umumnya metode dakwahnya begitu masuk pada peradaban yang sudah ada, kebudayaannya itu para sunan atau para wali tidak merubah sesuatu kebudayaan yang sudah ada di tersebut, tetapi menambahi atau membenarkan atau meluruskan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau sesuai dengan syariat Islam. Oke, cukup dari saya. Kemudian akan dibahas mengenai metode dakwah dari Sunan Derajat, akan disampaikan oleh Mas Abdurrahman Wahid.